Hello, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you guys like crypto, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas pada video ini. Anyway, kita akan bahas tentang pergerakan BNB. BNB tadi sempat breakout ya guys. Kalian bisa lihat ya di time frame 4 jam, sebenarnya dia breakout dari pergerakan yang recently-nya aja atau yang baru-baru ini aja, dan itu di kisaran area ini. Oke, nah ini ya di kisaran area ini. Apakah bisa mengalami penguatan lanjutan? Yap, tentu saja. Tapi kita perlu melakukan analisa kembali di time frame daily. Oke, before we start di time frame kecilnya. So, apa yang mau saya bahas di sini sebenarnya cukup penting teman-teman, karena bagi sebagian orang saya cukup yakin kita ngelihat ini view-nya sudah menjadi bullish ya. Karena kembali lagi ke Bitcoin-nya sendiri, kemudian juga ya dari Bitcoin-nya lah ya, kita ngelihat di view Bitcoin-nya sendiri memang dia tampak bullish gitu. Tapi satu hal yang perlu teman-teman ketahui bahwa jangan ngejar market, oke? Balik lagi, ketika Anda seorang retail trader, Anda harus mencari level terbaik, yaitu ketika market discount untuk Anda enter ke dalam market, oke? Jadi jangan chase the market, ya. Kalian bisa lihat BNB ini mengalami penguatan signifikan, sama kurang lebihnya seperti Bitcoin ya, kurang lebih sekitar 9-10 hari ditutup dengan candle warna hijau, dan sekarang kita dekat sekali dengan potential level resistance dia ya, yaitu di kisaran 61,8% Fibonacci, dan itu di kisaran area $329.49. Nah, pertanyaannya teman-teman, apakah di sini kita benar-benar terjadi breakout kalau kalian lihat di time frame daily? Oke, nah kalau tadi kita lihat di time frame 1 jam, tentu kita lihat di sini breakout sudah terjadi ya, terutama untuk recent level yang terakhir. Namun kalau untuk time frame daily, kita sama-sama bisa lihat bahwa saat ini kita masih ketahan di kisaran area tersebut. Bahkan kalian bisa lihat ya, ini ada tail cukup panjang, dan itu sudah menandakan atau mengindikasikan ada seller yang masuk di kisaran area tersebut. Oke, nah sebetulnya satu hal yang perlu kita perhatikan menurut saya pribadi, yaitu di kisaran area ini. Kenapa area tersebut? Balik lagi guys, jadi kalau misalkan saya boleh geser sedikit geser garisnya kita ya, sebenarnya saya lebih consider sebagai resistance kita, key resistance kita itu di kisaran area ini gitu. Nah, kenapa bukan di sini? Oke, nah secara closing, iya tentu kita ada di kisaran area tersebut, tapi kalau kalian perhatikan secara level, kita itu selalu mendapatkan rejection atau reaction di kisaran area tersebut. Oke, jawabannya kenapa? Karena satu guys, kalian bisa lihat ya, kalian bisa perhatikan. Oke, di sini kita ada line, ada garis gitu. Kita bisa bilang ini sebagai support kita ya, sebelum akhirnya terjadi breakout pada kisaran area tersebut. Kalian bisa lihat ya, ini support, terus support, di sini juga support ya kan. Bahkan udah turun drop kenceng. Kalau saya zoom in, kalian bisa lihat ya, dia sudah drop kencang. Tapi balik lagi guys ya, closingnya di atas, jadi warna hijau. Nah, kenapa saya katakan garis ini yang cukup penting? Karena itu adalah inisiator kita guys. Inisiator itu adalah orang yang memulai atau yang menginisiasi panic selling yang terjadi pada kisaran area ini atau di tanggal 21 Juni ini. Jadi initiationnya itu atau orang yang menjadi, kita bilang itu orang yang menyulut api lah guys ya. Orang yang menyulut apinya itu adalah si orang yang melakukan sell di sini gitu ya. Kalian bisa lihat kondisinya dari yang terakhir, seller masuk, failed, oke. Di sini failed, di sini masuk juga, failed juga. Lalu yang terakhir pun di sini failed, sampai akhirnya dia successful membuat market drop signifikan. Dan itu adalah level ini guys. Makanya saya pikir garis terbaik atau key resistance kita itu ada di kisaran area ini. Dan itu berarti di kisaran area $339. Nah, mungkin untuk membuat semuanya lebih, ya mungkin lebih fleksibel ya guys, kita bisa consider area ini secara overall gitu ya. Artinya area kisaran $329 sampai $339 yang berpotensi menjadi resistance daripada si BNB. Oke? Nah, secara time frame 1 jam, yes, kita memang sudah terjadi breakout. Jadi bagi sebagian orang yang mungkin ada entry long atau buy, itu sebetulnya
menurut saya oke juga. Cuman perlu saya ingatkan bahwa saat ini kita entry long atau kita buy itu pada saat market itu mendekati level resistance-nya, which means sebetulnya nggak terlalu banyak target yang bisa kita expect dari pergerakan terakhir ini gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat terakhir itu market sempat breakout trendline yang ada di sini. Oke, ini untuk time frame 4 jam ya, trendline yang ada di sini breakout, retest, failed, dan balik ke bawah, maksudnya akhirnya kita survive dan bertahan di atas level tersebut, termasuk exponential moving average ya, yang ada pada time frame 4 jam. Nah, so far kita cukup respect di area tersebut dan kita selalu mendapatkan pantulan terhadap exponential moving average 21, 34, dan juga 55. Oke? Lalu dari sisi market sendiri, kita lihat turnover-nya itu terjadi pada saat di sini, oke? Jadi support line itu masih ada di kisaran area ini, yaitu kisaran Fibonacci 50% di $302 untuk time frame daily. Oke, nah sekarang saya akan menambahkan Fibonacci retracement untuk time frame kecilnya kita ya, supaya kita di sini bisa lihat dan ada potensi target jikalau market itu successful breakout di atas level Fibo $339 ini, dan itu berarti kita bisa tetapkan garis resistance kita di kisaran area tersebut. Oke? Nah, kalau misalkan let's say kita hari ini successful breakout di atas level ini, maka next potential target kita yang pertama itu ada di kisaran $367 dan secondnya itu ada di kisaran $406, dan kalau misalnya kita lihat itu mengacu pada resistance yang sebelumnya terbentuk di kisaran area tersebut. Oke? Dan untuk BNB sendiri saya rasa possible saja, karena balik lagi kita sudah melihat breakout itu terjadi, plus kalian juga bisa lihat ya dari sisi volume pun breakout yang tadi terjadi itu bisa dikatakan cukup positif, dimana breakoutnya itu ada volume spike juga, memang nggak signifikan seperti yang ini, tapi at least kita melihat ada volume spike dan itu sudah cukup oke gitu. Even though hari ini adalah weekend ya, balik lagi kalau weekend breakout itu biasanya nggak terlalu reliable karena volume yang masuk ke dalam market itu biasanya nggak signifikan. Tapi seperti yang kita lihat saat ini, seperti yang tadi saya sampaikan juga, so far kelihatan baik ya, breakout di sini itu terjadi dengan kondisi volume yang cukup signifikan. Artinya market itu masih akan berpotensi tersideways di kisaran area ini dan cenderung menguat. Oke? Nah, kalian perlu perhatikan untuk beberapa level yang menurut saya berpotensi menjadi key support kita saat ini, dan itu berarti ada di kisaran area ini guys ya. Jadi kita bisa katakan sebagai salah satu area entry kita nantinya kalau misalkan market terjadi pullback ya, atau dia tidak melanjutkan breakout-nya gitu. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan kembali adalah, ingat guys, kalaupun Anda mau melakukan transaksi di kisaran area ini, ingat bahwa kita saat ini dekat sekali dengan resistance, di mana resistance-nya itu tidak ada, maksudnya bukan tidak ada ya, dimana penguatannya selama beberapa hari terakhir ini tidak dibarengi atau tidak diiringi dengan yang namanya pullback ya, atau koreksi. Dan itu menurut saya sangat-sangat perlu kita perhatikan, karena balik lagi market dengan tren yang sehat itu adalah market dengan koreksi atau pullback gitu. Memang sih secara momentum kita lihat buyers cukup oke ya, cukup strong, menguat gitu. Tapi kalian lihat berapa banyak candlestick yang dibutuhkan pada time frame daily untuk si market itu bisa mencapai level resistance ini gitu. Jadi saya pikir akumulasi yang terjadi ini juga bisa menciptakan sebagian taking profit gitu. Dan taking profit itu kalau misalkan kalian buy, otomatis taking profit kan sell. Dan kalau kalian sell, otomatis kan menyebabkan market itu mengalami pelemahan secara market. Dan jadi hal yang wajar kalau misalnya kita memang melihat market itu perlu yang namanya terjadi pullback. Dan kalian boleh perhatikan, kita juga dekat sekali dengan exponential moving average 355 pada time frame daily. Oke, jadi untuk beberapa potential level yang perlu kita perhatikan saat ini adalah di kisaran time frame 1 jam. Kalau 1 jam, yang terdekat itu jelas sekali recent breakout-nya kita atau SNR-nya kita, support and resistance terakhir itu di kisaran area $323, dan the next one itu sejauh-jauhnya menurut saya pribadi bisa sampai di kisaran area $307. Oke, itu aja update seputaran BNB. Kalian boleh perhatikan market overall dalam posisi uptrend cukup strong, breakoutnya juga dengan volume, dan ingat baik-baik kita dekat sekali dengan resistance. Jadi kalau misalkan kalian long,
expect untuk taking profit sebagian by the time mendekati resistance, karena kalian juga lihat tadi di time frame 1 jam aja kita ngelihat ada reaction loh dekat dengan resistance itu ya. Itu ada reaction yang cukup kuat kalau saya bilang sih, membawa market itu membentuk semacam shooting star itu untuk di time frame 1 jam. Tapi kalau untuk time frame 4 jam kita belum lihat banyak aktivitas, baru lihat satu red candle dan mungkin jadi initiation pullback. I'll see you guys again in the next video. Cheers!